Aku sudah menulis surat pengunduran diri ini. Tapi aku tidak menyerahkannya langsung padamu. Aku ingin menyelesaikan semua pekerjaanku yang sekarang. Aku bersumpah bahwa, meskipun aku pergi, aku akan pergi dengan harga diri. Dan berjalan dengan kepala tegak. Meskipun keputusan ini agak terlambat, itu masih pilihan yang bijak. Aku pergi hari ini, bukan berarti aku akan mengaku kalah. Tunggu saja, Shenlin. Yang benar-benar menunggu untuk melihat, hanya dirimu sendiri. Di dunia ini, tidak ada yang layak ditunggu. Tidak ada yang layak ditunggu. Yesin, aku juga belajar satu hal di sekolah Qiming. Adalah membedakan senyuman asli dan senyuman paksa. Dan saat ini, kamu sedang memaksakan senyuman. Sedangkan aku sudah melepaskan beban di hatiku. Meskipun sakit, tapi itu mudah. Namun, aku pikir hal paling sukses dariku adalah tidak peduli apa yang ada di hatiku. Tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu. Selama otot di wajahku masih memiliki kekuatan, aku bisa tersenyum. Shenli, Baisaka kamu, Sejujurnya. Aku tidak bisa. Tapi aku punya kemampuan belajar yang kuat. Kamu menggangguku, seorang pendatang baru di perusahaan. Apakah kamu merasa ada pencapaian? Aku butuh pekerjaan ini. Hanya dengan menginjakmu. Untuk hidup lebih baik di Qiming. Mengapa kamu merobek kuesionerku? Kamu tahu kuesioner itu akan ditemukan. Mengapa kamu membiarkan aku melakukannya? Pernahkah kamu berpikir untuk mengubah lingkungan? Kamu juga ingin aku pergi. Kalian semua ingin aku segera pergi, kan? Seperti yang kamu inginkan. Aku baru saja mengajukan laporan pengunduran diri. Kita adalah teman. Kamu bahkan tidak mendoakanku. Aku senang bahwa saat aku yang termuda, kau memberitahuku. Akhir seperti apa yang akan terjadi dengan seseorang? Apa hasilnya nanti? Meski kekalahan tak terhindarkan, untungnya, aku masih punya masa muda sebagai modal. Jadi apapun yang terjadi, terima kasih.
Apa kau enggan berpisah? Sudah kukatakan berkali-kali. Itu hanya rumor di perusahaan. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengan Shirley. Itu tidak berdasar. Mungkin tidak sepenuhnya tidak berdasar. Tapi itu tidak penting. Tidak ada gunanya mengetahui masa lalumu. Ruhwa, Apa kau ingin tahu masa lalu? Milikmu atau milikku? mau makan siang di mana? Nomor 12. Nomor 34. Tidak. Aku Shirley. Apa yang kau lakukan di sini? Apa kau sakit? Flu A. Sebaiknya kau jauhi aku. Risiko menularnya merepotkan. Apa yang kau lakukan? Aku membuktikan bahwa aku tidak takut tertular. Aduh. Ya ampun. Untuk apa kau berteriak? Sangat mengganggu. Kau tidak flu. Kalau aku flu, apa aku akan duduk di sini sekarang? Aku pasti sudah dikarantina. Apa kau benar-benar ingin aku kena flu babi? Demi langit dan bumi. Aku bersumpah. Jika aku benar-benar berharap kau kena flu babi, aku akan berubah jadi babi seketika. Kau benar-benar babi yang tidak bisa bicara baik. Siapa yang menyuruhmu bersumpah? Meski kau terlihat buruk, tapi kau masih bisa tersenyum. Kalau bisa tertawa, berarti kau baik-baik saja. Kenapa kau selalu mengatakan hal yang sama? Kalau kamu benar-benar tertawa, semuanya akan baik-baik saja. Kenapa kamu selalu bertemu denganku saat kamu tidak bahagia? Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu bilang padaku. Bagaimana kabarnya? Keadaannya sudah membaik sedikit. Tapi dia masih perlu melanjutkan perawatan. Ada apa denganmu? Apa kata dokter? Hanya flu biasa. Lebih baik kamu pergi, agar tidak menular ke kamu. Aku tidak takut terkena flu. Aku tidak takut flu. Kamu tidak tahu aku sudah mandi dengan disinfektan yang bisa membunuh kuman. Kita sudah 2 bulan tidak bertemu. Kenapa kamu jadi begitu lancar bicaranya? Sekarang aku berbisnis. Aku berurusan dengan pelanggan sepanjang hari. Dan tawar-menawar. Bagaimana aku bisa berbisnis kalau tidak bisa bicara dengan baik? Aku berlatih makan anggur tanpa mengeluarkan kulitnya di rumah. Dan mengeluarkan anggur saat aku makannya. Apa aku salah bicara? Hahaha. Hei, Shandy. Perusahaanku masih butuh seseorang untuk makan anggur. Apa kamu tertarik?
Tentu saja, tidak sestabil di Qiming. Tapi aku akan berusaha memberikan gaji yang baik. Akan lebih baik daripada Qiming. Aku bisa makan anggur. Tapi apa yang bisa kulakukan untukmu kalau aku bergabung dengan perusahaanmu? Aku tidak mencapai apa-apa di Qiming. Aku hanya akan merepotkanmu. Jangan sampai kita kehilangan persahabatan kita. Jangan terlalu rendah hati. Ratusan orang melamar ke Qiming saat itu. Tapi kamu yang pertama dalam ujian. Apa gunanya menjadi yang pertama? Ada jawaban standar dalam ujian? Bisa menghafal atau menebak. Tidak ada jawaban untuk menjadi orang. Dan tidak ada jawaban standar untuk melakukan sesuatu. Apa yang kamu anggap benar? Orang lain mungkin tidak berpikir begitu. Hal-hal yang kamu anggap salah seringkali ditemukan di mata orang lain. Temukan cara yang benar. Shen Li, mengapa kamu harus mencari cara yang benar? Untuk menemukan cara yang benar, kamu bisa mencari jawaban di dalam hatimu sendiri. Bukankah itu berlebihan? Ambil contoh kakakku. Dia terluka karena Yesin. Di mata orang lain, dia adalah pria sejati. Dan pria sejati. Tapi di mata keluarga kami, dia menjerumuskan kehidupan keluarga kami ke jurang. Mari bicara tentang Yesin. Di mata orang lain, dia merawat kakakku tanpa mengeluh. Dan penuh kasih sayang. Tapi siapa yang tahu bahwa karena dia menanggung semua biaya pengobatan, dia memaksa orang tuanya untuk pindah dari rumah yang mereka tinggali selama 30 tahun. Sekarang mereka tinggal di rumah kecil yang reot, tanpa pemanas. Di mata dunia, dia menjadi tidak berbakti. Jadi, dalam kekacauan ini, siapa yang benar dan siapa yang salah? Bisakah kita membedakan siapa yang benar dan siapa yang salah? Bagaimana Yesin menghadapinya? Jika itu kamu, seorang pria datang padamu dan mengusulkan untuk putus. Dan menyelamatkanmu saat itu juga. Tapi dia menjadi sayuran sebagai akibatnya. Dan mungkin tidak akan pernah bangun. Apakah kamu akan menanggung beban ini? Jujur saja, aku tidak berpikir aku memiliki keberanian atau kemampuan. Kemampuan. Apa itu kemampuan? Siapa yang terlahir dengan kemampuan? Kemampuan dipaksakan keluar. Meskipun Yesin kasar dalam kata-katanya, dia sebenarnya orang yang baik. Sebaliknya, Lin Lichen itu. Lupakan saja. Tidak baik bergosip di belakang orang. Kamu akan memahaminya nanti. Hei, hal yang baru saja aku ceritakan padamu. Apa kamu mau mempertimbangkannya? Meskipun perusahaanku kecil. Tapi di perusahaan kecil, kami semua adalah anak muda. Kita bisa bekerja sama. Bagaimana menurutmu? Tidak apa-apa. Kamu bisa memikirkannya. Aku akan memberimu waktu seminggu. Tapi tidak akan berlaku setelah seminggu. Aku tidak punya cukup staf. Oke, aku akan memikirkannya. Xiaolin, kamu pulang siang tadi? Kamu pergi ke supermarket. Aku lihat kotak kertas besar itu. Aku takut. Jadi aku telepon kamu. Kenapa kamu tidak angkat telepon? Aku tadi keluar urusan dan tidak dengar telepon berdering. Kenapa kamu bawa semua barang itu pulang? Aku berhenti kerja. Bu, aku benar-benar ingin secangkir kopi gilingan tanganmu. Oak, ibu akan menggilingnya untukmu sekarang. Kamu sudah makan? Sudah. Aku tadi makan mie dengan cencong. Kamu pergi minum mie cenkong. Ya.
Jangan bersemenya. Ibu Lega. Tapi kedepannya, ingat telepon ibu. Ibu khawatir sepanjang siang. Maafkan aku. Bu, suara kamu menggiling kopi sangat enak didengar. Aromanya harum dan hangat. Rasanya seperti rumah. Pria itu sudah selesai? Karena sudah selesai, jangan pikirkan dia lagi. Bu, sejak aku bisa mengingat, kamu selalu menggiling biji kopi setiap ada waktu. Apa keluarga kita benar-benar bisa minum kopi sebanyak ini? Kupikir kamu tidak akan pernah menanyakan pertanyaan ini. Apakah karena aku tidak cukup peduli padamu? Xiaoli, meskipun di luar kamu terlihat ceria dan bersemangat, tapi ada beberapa hal hanya seorang ibu yang tahu. Sejak kecil, kamu sudah menjadi anak yang banyak pikiran. Kamu selalu menyimpan semuanya sendiri dan tidak pernah mengatakannya. Orang tua sering bilang bahwa anak perempuan harus tenang. Namun, sebagai seorang ibu, kami berharap kamu menjadi anak yang bebas dari kekhawatiran. Ketika sesuatu terjadi, menenjeslah dan tidur, yang bisa melupakan semua masalah dan tidur dengan nyenyak. Parasan terkumpul sedikit demi sedikit. Terkumpul sedikit demi sedikit di hati. Hingga ketika kamu tiba-tiba melihat ke belakang, seseorang itu ada dalam cahaya redup. Tapi lampunya redup. Bahkan dari jauh. Tunggu aku. Itu pasti bukan cahayaku sendiri. Apa kamu sedang bicara tentang ayah? Suangkinan Taku. Kamu mau mati? Aku tidak akan minum denganmu, haha. Kalau tidak mau minum denganku, pergi dari sini. Aku tidak butuh kamu menemaniku. Aku tahu kamu merasa tidak enak. Gadis kecil itu membuatmu merasa tidak enak. Lihat wajah bodohmu itu. Pergi cari si bodoh kecil itu.
Aku pasti akan memakanmu. Ah, Aku tidak butuh kamu menemaniku. Aku baru saja bilang orang suka jalanan, karena aku dapat 10. Aku baru saja bilang orang suka jalanan. Apa Xia Oli sudah pulang? ya, aku sudah pulang. Tidurlah. Aku akan datang besok dan masak sesuatu yang enak untuknya. Aku hanya punya satu anak perempuan. Anak perempuan tidak perlu sukses. Cukup hidup aman dan damai. Dan menikah dengan suami yang peduli padanya. Itulah kenyataannya. Tadi malam aku memikirkan sesuatu. Setelah ayah Xia Oli mengalami kecelakaan mobil, kurang dari seminggu kemudian, orang tua murid perempuan yang meninggal bersama ayahnya datang ke rumahnya. Mereka menyebut ayah Xia Oli sebagai penjahat yang menggoda gadis itu dan pembunuh. Pada saat itu, aku lari ke sungai sendirian. Aku merasa tidak bisa melanjutkan hidup. Itu akhir segalanya. Aku benar-benar ingin melompat ke sungai. Pada saat itu, jika aku pergi, bagaimana dengan Xiao Xi? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana melewatinya. Orang-orang memang aneh. Waktu akan membuatnya memudar. Hidup. Kita harus belajar melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi hatiku sangat sakit. Aku benar-benar tidak ingin anakku menderita seperti ini. Aku ingin menderita untuknya. Dan merasa sedih untuknya.
Pernahkah kamu berpikir bahwa karena kamu berpikiran terbuka, kamu bisa hidup kuat dan bahagia? Kemurahan hati harus diwariskan. Apa kamu setuju? Pukin sedang dimainkan di malam dengan ribuan lampu dan ditarik bolak-balik. Ada cerita kesedihan yang tak berujung. Hei Chan, Kak Sin, kenapa mereka tidak datang 2 hari ini? Aku sangat menikmati mendengarkan dia membaca. Terkadang dia bahkan bernyanyi lembut. Dia bekerja terlalu keras 2 hari ini dan pulang untuk beristirahat. Jengkong, kamu harus siap secara mental. Aku mungkin memilih untuk melepaskan. Kakak Chen. Kelopak matanya baru saja bergerak. Apa kamu berhalusinasi? Tidak, aku tidak bercanda. Kelopak mata kakak benar-benar bergerak tadi. Cepat panggil dokter. Baik. Kakak, apa kamu bisa mendengarku? Maaf, aku harus menerima ini. Halo, ada apa? Kakak ipar? Kakakku sudah bangun. Ah? Dia akhirnya membuka matanya. Cepat ke sini. Dokter dan perawat ada di ruang perawatan. Baik. Aku akan segera ke sana. Baik, tunggu aku. Apa yang terjadi? Tidak. Dokter bilang suamiku tidak baik-baik saja dan memintaku untuk segera ke sana. Apakah perlu aku belikan mobil untukmu? Tidak, aku akan naik taksi sendiri. Maaf, temanku. Aku pergi sekarang. Hubungi aku jika ada sesuatu. Hati-hati. Ah, Ibu, Elsa, dengarkan aku. Kakakku sudah bangun. katakan lagi. Kakakku sudah bangun. Chenyu sudah bangun. Anakku sudah bangun. Lao Chen. Ini dari rumah sakit. Dia bilang anakmu sudah bangun.
Halo. Dia sudah bangun. Halo. Aku akan ke sana besok pagi. Dokter memperkirakan berapa lama masa pemulihannya. Setidaknya 3 bulan. Jangan kehilangan kesabaran. Dan rawat dia dengan hati-hati. Termasuk secara mental. Jangan pernah terstimulasi. Dan secara mental. Dan berikan dia lebih banyak pijatan. Xiaohu, kamu bisa pulang dulu. Kakak Xin dan aku akan menemani kakakku malam ini. Kalau begitu, Kakak Xin, aku pulang dulu. Xiaohu, oh. Terima kasih, Xin Xin. Kamu sudah bekerja keras selama 2 tahun ini. Hari ini, penumpang itu bangun. Aku tahu itu tidak terlepas dari perawatanmu yang teliti. Ini tanda terima kasih kecil dariku. Kakak Xin, ini. Ambil saja, dengarkan aku. Ambil saja. Terima kasih, Kakak Xin Xin. Di masa depan, pemulihan dan latihan Kakak Chen. Aku masih akan membutuhkan bantuanmu. Aku mengandalkanmu. Jangan khawatir, selama Kakak Chen tidak keluar dari rumah sakit, aku tidak akan menyerah merawatnya. Kalau begitu aku pergi dulu. Hati-hati. Kakak ipar, tidakkah kamu ingin mengatakan sesuatu padaku? Aku menyiapkan uang Xiaohu kemarin. Aku berencana untuk tidak datang ke rumah sakit. Bukan aku kejam. Karena melihat kakakmu setiap hari seperti ini, aku takut tidak bisa pergi. Aku benar-benar tidak menyangka dia akan bangun hari ini. Dengan cara ini, tidak ada alasan bagiku untuk tinggal. Aku berencana menunggu sampai dia bangun untuk meminta cerai, tapi dokter baru saja mengatakan bahwa selama masa pemulihannya, dia tidak bisa terstimulasi. Aku harus menunggu sampai 3 bulan lagi. Aku takut. Malam ini aku ingin menghabiskan waktu berdua dengan kakakmu. Mungkin ini malam terakhir. Oak?
Tante, Xiao Chen sudah lama tidak ke sini. aku akan bawa satu tiramisu untuk dibawa pulang. Kenapa tidak di sini? Untuk sarapan. Tidak. Shenny sedang tidur. Dia sedang tidur. Kalian bertemu tadi malam. Ya, Dia berhenti kerja. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. aku sangat ingin dia bekerja di perusahaanku. Dia bilang perlu memikirkannya dulu. Kenapa kamu tidak membantuku membujuknya? Tentu, aku senang kalian berdua bekerja bersama. Oke. Tante, aku pergi dulu. Oak, Catching. Hai Sin, apa kakakmu bicara tadi malam? tidak. Aku tidak ingin membangunkannya. Dokter bilang kita harus lebih banyak bicara dengannya. Untuk bicara dengannya. Kakak sudah bangun. Ayo mulai berolahraga. Matahari sudah terbit. Ayo mulai berolahraga. Hei, kakak, buka matamu. Kak Chen, kamu kenal aku? Terima kasih. Kakakmu butuh nutrisi sekarang. Kamu bisa buatkan sup ayam untuknya setiap hari. Aku tahu. Aku akan rutin transfer biaya pengobatan ke kartumu. Jangan khawatir. Hello. Kamu minum banyak tadi malam. Kupikir kamu tidak akan bisa bangun. Aku pulang tadi malam dan mengemasi semuanya. Dan aku akan pindah ke tempatmu hari ini. Kamu harus memperlakukanku dengan baik. Jangan pikirkan si bodoh kecil itu lagi. Oak. Aku tidak akan bisa lagi. Aku akan ke perusahaan. Aku akan terlambat. Ya.
Selamat pagi, Menerlin. Jah, Sunny. Beraninya kau naik lift ini? Ini lift khusus ketua. Ketua yang menyuruhmu. Aku juga akan menikmati hak istimewa ini. Ada apa? Kamu terlihat sangat jelek. Benarkah? Mungkin aku kurang tidur semalam. Tidak, aku tidak sakit. Tidak. Hei, aku dengar kabar burung belakangan ini tentang kamu. Aku tidak ingin mendengarnya. Setidaknya, tidak sekarang. Aku akan traktir kamu dan Xiao Anzi makan suatu saat. Benarkah? Mingju Seafood, Oak. Kamu yang bilang, Sepekat. Oke, Om. Ini. Dah. Oak, selamat pagi, Menerlin. Selamat pagi, Menerlin. Selamat atas promosimu. Apa yang kamu bicarakan? Kamu sudah jadi Menerlin sejak bergabung dengan Kiming. Dan kamu masih Mener. Tidak ada yang perlu diselamatkan. Hanya itu. Kamu pekandai. Apa kamu mimpi? Aku tidak berani memikirkan itu. Aku tidak tinggi. Dan tidak tampan. Hahaha, memilih Mener bukan seperti acara bakat. Kamu pikir ini Odyssey Superboy? Halo, Ketua. Aku baru sampai di perusahaan. Bagaimana kabar Chen Yu? Gagal jantung. Dia akhirnya diselamatkan. Oh, bagaslah. Apa kamu kurang tidur semalam? Jaga dirimu baik-baik. Oke, aku mengerti. Terima kasih, Ketua. Masuk. Tuan Li. Panggil saya Like. Kamu sekarang adalah asisten terhormat CEO. Apa? Kamu tidak sedang bercanda, kan? Kamu sekarang adalah ratu di atas semua orang. Aku hanya seorang manajer umum. Beraninya aku? Katakan saja apa yang kamu inginkan. Jangan sarkastik. Oak. Katakan yang sebenarnya. Apakah kamu yang meminta ketua untuk membawaku ke pangkalan produksi? Tidak, itu keputusan ketua. Jangan lupa, ketua sudah bulat tekad untuk memperjuangkan kategori. Penelitian dan peluncuran produk baru adalah bagian dasar dari operasi dan penjualan perusahaan. Ini adalah harapan Kiming. Siapa yang menjawab teleponku tadi? Aku? Nona, aku tidak menolak untuk menggantimu. Hanya saja perusahaan punya peraturan. Aku tidak peduli dengan peraturan perusahaan. Kamu harus segera melaporkan dokumen ini. Jangan lupakan identitasku. Aku akan menjadi pemegang saham perusahaan di masa depan. Ada Senleng Sangmo. Nona Yang, berbicara denganku tidak ada gunanya. Aku hanya seorang akuntan kecil. Selain itu, tidak ada tanda tangan supervisor departemen di formulir ini. Itu tidak cukup. Ya, aku sekarang di bawah manajemen Yesin.
kamu bisa langsung meneleponnya dan memberitahunya. Ya, kamu pergi saja ke dia. Asal kerja ini, aku akan menyetujuinya. Siapa Yesin itu? Mengapa aku harus meminta bantuannya? Bukankah dia hanya membantu ketua untuk mengganggu orang? Dia pikir dia siapa? Dia bukan dari keluarga kami, keluarga yang. Beraninya dia menunjuk-nunjuk dan memberiku perintah? Direktur Yang, lihat. Kamu datang tepat waktu. Kamu yang menilai untukku. Kenapa aku butuh persetujuan Yesin untuk melaporkan pengeluaran? Ikut aku. Kamu Hila? Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Kamu juga punya marga yang sama. Kamu belajar keras di luar negeri lebih dari 10 tahun. Tapi hanya dapat prestasi kecil ini. Ketua memintamu belajar bisnis dari Yesin. Tapi kamu, sepanjang hari lari ke Departemen Perencanaan. Tidak hanya mengganggu Lin Lichun untuk kesenangan, tapi juga membuat banyak. Dan menyerahkan tagihan yang tidak jelas ke Departemen Keuangan. Ini benar-benar tidak masuk akal. Kamu telah mempermalukan keluarga Yang. Jika ketua tahu tentang ini, apa yang akan dia pikirkan? Juga, kamu berani menghina Yesin di depan umum. Kamu tahu dia adalah asisten presiden dan tunangan ketua. Tunangan. Kamu mau merusak putih Yesin? Kamu mau mempermalukan ketua? Jadi begitu. Tidak heran aku tidak suka Yesin. Apakah Lin Lichen yang tidak menyukainya? Lihat betapa tidak ambisiusnya kamu. Lebih banyak waktu untuk pekerjaanmu. Itu lebih baik dari apapun. Aku dengar. Tolong tanda tangani dokumen ini untukku. $46.000. Sudah berapa lama kamu di perusahaan? Kamu minta Departemen Keuangan menggantimu sebanyak ini. Bisnis apa yang sudah kamu lakukan? Berapa klien yang sudah kamu temui? Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu minta akuntan menggantimu tanpa alasan. Dan minta aku melanggar aturan untukmu. Ruhwa, cepat robek tagihan ini untukku. Masalah untukmu sendiri dan hancurkan masa depanmu. Aku bisa merahasiakan ini dari ketua. Tapi jika ada hal seperti ini lagi di masa depan, tidak ada yang bisa membantumu. Oak, Temu Yashin. Ada apa? Dia mau bicara sesuatu denganmu. Cepat pergi. Masuklah. Kamu pura-pura apa? Maaf, aku meleset. Kamu sengaja. Aku saja. Ada apa? Kamu mau melempar tasku? Kamu yang datang padaku. Kalau kamu cuma mau bertengkar. Nona Yang, segera keluar dari sini. Aku tidak bisa mengganti pengeluaranmu. Apa kamu yang menyuruh bawahanmu melakukan ini? Tidak enak ditolak, ya? Kamu. Jujur saja, menurutmu akun-akun itu harus diganti? Kurasa Nona Yang bukan tipe orang yang tidak bisa diajak bicara. Tapi, aku sangat ingin kamu menjadi spesial dan mengamuk. Kamu mau main?
Hei, jangan di sini. Taruh di sana. Direktur Chen Songfeng. Kukira kamu akan datang saat toko buka. Lumayan. Xiaoni. Izinkan aku memperkenalkanmu. Hei, kami, Xiaoni. Hela. Ini pemegang saham utama kami, Tuan Fang. Ah, tidak. Jangan dengar omongannya. Aku bukan pemegang saham, Chen. Aku cuma datang untuk memeriksa toko. Lanjut saja. Oak. Kamu lanjutkan. Kenapa kamu begitu bingung? Bagaimana bisa aku membocorkan identitasmu? Kalau perusahaan tahu, akan repot. Ini salahku. Tapi jangan khawatir. Xiaoni orangku sendiri. Dia tidak akan kamu. Oak. Aku datang ke sini hari ini untuk berbicara serius denganmu. Kamu harus tahu bahwa Yesin sudah dipromosikan menjadi asisten CEO, kan? Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu. Aneh. Bagaimana hubungan Yesin dengan kakakmu sekarang? Kenapa kamu menanyakan ini? Ada rumor di perusahaan bahwa Yesin adalah tunangan ketua. Apa? Dengan persetujuan ketua, kamu akan ditunjuk sebagai asisten direktur Fang dan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan menangani urusan internal. Bagaimana dengan penjualan online? Nona Yang, aku ingin bertanya, apakah kamu bekerja untuk Kiming atau Lin Li Chen? Itu benar-benar instruksi ketua. Jah, itu ditunjuk oleh ketua sendiri. Apa? Apakah kamu keberatan? Tapi aku tidak familiar dengan bisnis pusat pemasaran. Bagaimana jika pusat pemasaran? Aku akan pergi. Aku tidak peduli. Apa kata Fang Chungbai? Kamu bisa bilang saja bahwa aku tidak senang. Aku berhenti. Apa maksudmu? Sederhana. Aku ingat Fang Chungbai akan datang memohon padaku jika dia tidak bisa bermain. Ini juga keinginan ketua. Percaya atau tidak, apa untungnya bagiku? Kiming Sales akan dipisahkan dan dicatatkan. Sebagai putri ketua, kamu akan segera masuk ke dewan perusahaan baru. Kamu akan memiliki 30% dari Kiming Sales. Menurut kata ketua, itu adalah mas kawin untuk putriku. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Aku adalah asisten presiden. Kiming Sales hanya bagian dari seluruh perusahaan Kiming. Kamu punya nafsu yang besar. Hati-hati jangan makan berlebihan. Gomong-gomong, aku punya pertanyaan yang selalu membuatku penasaran. Kamu masih muda, bangun di tengah malam, menemukan orang yang berbaring di sampingmu, tapi seorang pria tua yang keriput. Bagaimana perasaanmu? Aku juga ingin bertanya padamu. Ketika kamu bangun di malam hari, menemukan bahwa orang di sebelahmu menghargai uangmu, bukan dirimu sebagai pribadi. Bagaimana perasaanmu? Aku senang. Aku beritahu kamu. Aku juga senang. Kamu puas? Setelah dia dipromosikan menjadi asisten presiden, dia punya kantor sendiri dan mobil khusus. Dan ketua telah mengadopsi rencana bisnisnya. Dan sedang mempersiapkan untuk menyesuaikan strategi produksi dan pemasaran. Jelas, dia sudah menjadi anggota keluarga yang jadi masalahnya serius. Dia tahu bahwa kamu dan aku membuka toko rantai ini bersama. Jika terungkap, aku akan dipecat oleh Kiming segera. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Yesin bukan orang yang melupakan teman demi keuntungan. Bagaimanapun, dia masih akan mengingat persahabatan lama kita. Dia tidak akan mengkhianatimu. Kamu yakin? Aku bersumpah dengan reputasi dan hidupku. Kamu tidak bisa mudah percaya pada orang lain. Kamu harus mencari cara untuk memujinya. Hati-hati. Hubungi aku segera. Gomong-gomong. Aku tidak akan datang di hari pembukaan. Aku serahkan semuanya padamu. Aku mengerti.
Xiao Yu. Xiao Yu. Ja, aku ibumu. Knock. Kamu akhirnya bangun. Ketua, Oh, aku serahkan pada kamu dan King Ling. Kalau ada pertanyaan, kamu bisa telepon aku. aku paham, jangan khawatir. Aku sudah beritahu King. Ruhua dan Lin Lin Shen. Mari kita makan malam bersama malam ini. Aku tidak akan datang ke acara keluarga kalian. Ada apa? Jangan lupa aku punya janji denganmu. Aku akan penuhi kewajiban sebagai istri dalam setengah tahun. Aku belum bebas sepenuhnya. Lebih baik kamu bersamaku. Aku harus ke rumah sakit malam ini. Kondisi Cheng Yu tidak terlalu baik. Oak, Terser Camo. Kamu bekerja sangat keras. Dan merawat pasien. Jaga dirimu baik-baik. Jaga dirimu baik-baik. Apa? Oh, sudah jam pulang. Tunggu sampai aku selesaikan ini. Kamu sudah siap? Malam ini, kamu akan bertemu ayahku secara resmi. Kamu tahu apa yang harus dilakukan sekarang? Berlutut dan melamarku. Aku tidak bercanda. Malam ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kalau ketua tahu kamu melamarku dan menerimamu sebagai menantunya, kamu akan menjadi pewaris keluarga yang dalam semalam. Aku juga punya kabar pasti untukmu. Yesin bukan hanya asisten presiden, tapi juga tunangan ketua. Benarkah? Yang King Lin bilang ini langsung padaku. Kalau Yesin menikah dengan ketua sebelum kamu menikah denganku, maka separuh wilayah Qiming akan menjadi miliknya. Betapa kuatnya wanita ini. Aku rasa kamu sudah merasakannya. Kalau kamu ragu-ragu, meskipun ketua sedang mencari menantu, kamu hanya akan mendapat bagian yang sedikit. Kamu hanya akan mendapat sesuap yang menyedihkan. Oh, ya Tuhan. Apa kamu membiarkan musim dingin dan musim panas bercinta? Bagaimana cuaca buruk seperti ini bisa terlahir? Tuhan berkata, bekukan mulut musuh Kaibao, agar dia bisa berhenti bergosip di masa depan. Hei. Song Ning, apakah kamu tahu hubungan antara Yesin dan ketua kita? Apa hubungannya? Ini pertanyaanmu? Mau aku beritahu Yesin? Biar dia telepon kamu untuk lapor. Oh, maafkan aku, sayang. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Tapi gosip seperti ini selalu menjadi rahasia umum di Qiming kita. Aku hanya berharap saat kamu menikahi Xiao Hanzi, kamu bisa mengirimiku undangan. Aku pasti akan mengirim sekeranjang bakpao daging kucai dan 100 yuan tahu busuk. Kamu akan offside. Kamu akan mati. Kamu, kalau berani, jangan lari. Kamu makan bakpao kucai. Yashin. Kamu tidak mau naik taksi di cuaca dingin seperti ini. Hemat uang. Aku masih harus membayar cicilan rumah. Kamu sedang di jalan? Mau kemana? Pulang. Pak, pergi ke jalan Changning dulu. Xin, kita beruntung punya teman sepertimu. Kamu sukses. Tidak melupakan teman miskin seperti kami. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu mengejekku? Punya teman seperti kamu dan Sang Fen adalah keberuntunganku. Hei, Suning.
Haruskah wanita sukses atau menikah dengan baik? Aku setuju dengan menikah dengan baik. Tapi aku belum menemukan orang yang ingin kunikahi. Aku juga setuju dengan sukses. Namun, yang paling bisa diandalkan adalah sukses dan menikah dengan baik. Apakah kamu bicara tentang dirimu sendiri? Dalam hal kehidupan, aku paling iri padamu dan Sang Fen. Xiao Wanzi merawatmu dengan baik, dan kamu sangat setia padanya. Harmoni seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai semua orang. Sebenarnya, wanita memiliki pikiran yang sangat kecil. Dia tidak peduli berapa banyak uang yang dihasilkan seorang pria, atau tinggal di rumah besar, atau mengendarai mobil besar. Dia hanya peduli tentang sebuah tindakan biasa, sebuah kata, atau sebuah sapaan. Itu saja. Dalam hidupmu, itu sepadan. Lalu mengapa tidak mencoba mencarinya? Aku sudah mencoba, tetapi tidak berhasil. Dan akhirnya aku patah hati. Jadi sekarang aku memilih jalan penghancuran diri. Tapi sayangnya, bukan untuk cinta. Ruhua, kita mau kemana? Ini klub pribadi kelas atas. Tempat ketua sering pergi. Hei, ketua memintamu menjadi asisten Fang Chengbai. Mungkinkah itu ide Yesin? Terus kenapa? Bagaimanapun, itu mudah. Tujuannya satu, membuat Fang Chengbai marah. Membuatnya tidak bisa bertahan di Qiming. Wanita ini, Yesin, benar-benar tidak bisa ditebak pikirannya. Fang Chengbai berkinerja baik. Mengapa kau ingin mengusirnya? Dengarkan baik-baik. Ini diotorisasi oleh ketua. Operasi rahasia. Jika bocor, kita berdua tidak akan berakhir baik. Aku tahu. Hei, jangan berpikir terlalu banyak. Kau perlu memikirkan tugasmu malam ini. Jika tidak bisa melewati tahap ini, kau harus menundukkan kepala dan patuh, dan menjadi budak ambisi. Lin Li Chen, kau bisa memutuskan. Jangan khawatir, pelan-pelan. Hei, Pelen. Goyang lagi. Kamu baik-baik saja. Oh, Pelen. Goyangkan sedikit lagi. Goyangkan sedikit lagi. Sudah cukup. Oak. Tidak apa-apa. Mulai sekarang, kita akan memperkuat latihan kita. Kamu harus makan makanan yang lebih bergizi. Ketika kamu sembuh, ibu akan membawamu pulang. Ayahmu dan nenekmu masih menunggumu di rumah. Minumlah sup ayam. Wenjennya nak. Minum lebih banyak. Kamu perlu makan lebih banyak untuk cepat sembuh. Aku sudah bicara dengannya. Sim Ge langsung berbicara ketika melihat tante. Kakak, aku Xiao Chong. Lihat siapa ini. Kamu datang. Kakakmu sudah merawatmu di sini selama beberapa tahun. Kakak, aku datang setiap hari. Yekin,